Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa hal penting terkait tentang pelaksanaan sholat berjamaah. Mungkin hal-hal yang berkaitan tentang jamaah ini banyak sekali, tapi di sini kami fokus kepada 5 poin penting yang mungkin ini sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, makmum tidak boleh mendahului imam di dalam 2 hal. Yang pertama adalah di dalam tempat, dan yang kedua ketika takbiratul ihram. Jadi kalau masalah tempat imam dan makmum, ini umpama antara imam dan makmum ini sama dalam posisinya, itu tidak membatalkan sholat, cuman makruh. Yang baik adalah makmum harus di belakang imam walaupun sedikit. Tetapi di dalam masalah takbiratul ihram, ini keseluruhan takbiratul ihramnya imam harus sudah selesai, kemudian baru makmum ini melakukan takbiratul ihram. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Kadang-kadang imam itu belum selesai takbir, kemudian makmum ini sudah melakukan takbir. Nah, ini menurut ulama fikih menjadikan sholatnya tidak sah. Jadi keseluruhan takbirnya imam selesai, kemudian baru makmum ini takbir. Karena itu bagi para imam, ketika melakukan takbiratul ihram ini jangan terlalu panjang, ya, supaya makmum ini tidak sampai membarengi imam atau bahkan mendahului selesainya takbir dari imam tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makmum ini ada 2. Ya, ada yang namanya makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum masbuk ini adalah makmum yang tidak menjumpai waktu untuk membaca Fatihah. Untuk makmum masbuk ini dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau umpama makmum masbuk ini baca Fatihah belum selesai, contoh baru Maliki Yaumiddin, kemudian imamnya ini karena sudah membaca surat sudah selesai, kemudian ruko, ini makmum masbuk ini harus segera mengikuti imam, tidak boleh meneruskan Fatihahnya. Kalau makmum muwafiq, ya, makmum muwafiq ini makmum yang menjumpai waktu untuk membaca Fatihah. Nah, ini harus Fatihahnya harus selesai, baru kemudian dia rukuk walaupun dia sudah ketinggalan rukuk dari imam. Ini karena dia menjumpai waktu yang di situ bisa untuk dibuat membaca Fatihah. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, ini ada pembagian makmum masbuk dan muwafiq. Makmum masbuk ini kalau dia menangi rukuknya imam, rakaatnya itu dianggap sudah mengikuti rakaat yang dia ikut dalam rukuk tersebut, walaupun dia Fatihahnya belum selesai. Kemudian yang ketiga adalah ketika makmum ini menjumpai imam tidak dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan rukuk, ini dia afdolnya itu langsung mengikuti gerakan imam. Umpama imam ini sujud, ya, makmum ini dia takbiratul ihram langsung ikut sujud. Lalu umpama menunggu imam berdiri itu tidak apa-apa, tapi afdolnya adalah langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tapi harus takbiratul ihram dulu, ya, jangan sampai langsung tidak takbir, langsung mengikuti sujud umpama.
Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika makmum ini tidak menjumpai rukuknya imam, ini walaupun dia bisa masuk ke sholat, tapi rokaatnya ini belum dihitung. Jadi menjadi acuan adalah dia ini menjumpai rukuknya imam dengan tumaninah apa tidak. Poin keempat ada hubungannya dengan poin yang ketiga adalah tidak boleh mengejar imam. Imam kan nggak kemana-mana kok dikejar ya. Maksudnya begini, kadang-kadang itu ada makmum itu dia masuk ke jamaah, imamnya ini sedang kunut. Ya. Kadang-kadang dia ini langsung takbiratul ihram, baca fatihah, kemudian ruku' i'tidal dan ikut kunut. Ini nggak boleh. Nggak boleh, jadi tidak boleh mengejar imam. Tetapi mengikuti apa yang dilakukan oleh imam ketika setelah takbiratul ihram. Yang kelima adalah tentang makmum yang dia tidak menjumpai rakaat imam secara keseluruhan. Jadi begini, kalau ada makmum itu umpama dia masuk imam sudah dapat 2 rakaat, dia harus meneruskan sholatnya sendiri. Nah, ini ada tata caranya. Ketika imam ini sudah selesai salam pertama, itu dia baru boleh berdiri. Afdolnya adalah menunggu selesainya imam salam kedua. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, nanti makmum baru berdiri. Tidak boleh imam ini baru assalamu kemudian makmum berdiri. Ini jamannya bisa putus. Karena makmum ini tidak mengikuti imam. Jadi paling penting ketika makmum ini meneruskan sholat adalah minimal setelah imam salam pertama. Jadi jangan sampai imam belum selesai salam pertama kemudian makmum ini berdiri untuk meneruskan sholatnya. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang jamaah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang sholat jamaah bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.